Jang Panah Hukum bersama Bang Marzuki. Diskusi untuk solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat Jang Panah Hukum semua dimanapun berada, kembali bertemu kita semua di podcast Jang Panah Hukum. Podcastnya tempat orang-orang bicara hukum, bicara tentang hal-hal yang terkait dengan masalah kanun, masalah perda umum dan sebagainya. Baik, pada hari ini telah hadir bersama kita semua Bapak Azmanto selaku Kepala Bidang Ketertiban dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamung Praja dan Wilayah Torsibah Aceh. Beliau sehari-harinya sudah menjadi tugas rutin beliau untuk menangani masalah ketertiban dan ketertiban umum. Dan pada hari ini yang diberikan oleh tim admin yang sudah disiapkan yaitu tentang tantangan dan kendala dalam pengamanan aset daerah. Nah, nanti secara panjang lebar kita akan sediakan waktu untuk diskusi, bertanya jawab di forum ini dan juga akan disediakan untuk Jang Panah Lovers juga bisa bertanya di chat forumnya yang kita sediakan. Nah, untuk Pak Azman nanti akan kita persilakan untuk memaparkan sekitar 5 menit materi secara singkat tentang apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pak Azman dalam menangani pengamanan aset daerah nanti. Nah, dan di sini juga saya perkenalkan rekan-rekan saya yang sudah hadir menjadi peserta di Jang Panah Hukum ini. Mungkin satu persatu saya minta untuk memperkenalkan diri, nama dengan jabatannya. Silakan diawali dari sebelah kanan saya. Silakan Ibu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia. Saya adalah staf di bidang Bibum Pramas. Jadi anak buah langsung dengan Pak Azmanto. Ya, silakan Bu. Silakan Bu ini Bu Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syukur Dewati. Saya merupakan polisi ahli jabatan saya adalah fungsional ahli media di Satpol PP Aceh. Ya, silakan. Nama saya Mustafa Akmal. Saya adalah seorang mahasiswa magang yang bertugas di kantor Satpol PP Kota Provinsi Aceh. Pak Zaki, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Yamani. Saya sebagai pejabat fungsional Satpol PP ahli muda di Satpol PP dan WA Aceh. Baik, kepada Jang Panah Lovers semua, sudah kita dengarkan semua tadi perkenalan dari peserta. Dan sekarang mari sama-sama kita dengarkan materi singkat yang akan disampaikan oleh Bapak Azmanto. Kepada Bapak, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah kita sembahkan yang mana kita sudah berhadir di sini dalam acara Jang Panah Hukum, diskusi untuk solusi. Jadi kebetulan saya dikasih tema kendala dan tantangan pengawasan aset daerah oleh Satpol PP. Yang mana kita ketahui untuk dasar hukum untuk pengelolaan aset itu adalah Permendagri. Permendagri nomor 19 2016 dan Permendagri nomor 17 2007. Dalam tanda petik yang saya tangani, bidang yang tangani itu pengawasan dan pengamanan aset daerah, bukan pengelolaan aset daerah. Ya, itu harus dipilah dulu. Pengelolaan itu mungkin kalau di Satpol PP itu di bawah Bapak Sekretaris. Kalau saya langsung fungsi dan tugasnya pengawasan dan pengamanan. Yang namanya pengawasan dan pengamanan. Pengawasan itu mungkin berjalan ya. Yang mana kita ketahui aset daerah ini, apalagi aset pemerintah Aceh ini sangat banyak dan sangat luas lah. Mungkin di sini saya hanya mengambil contoh pengawasan aset-aset yang besar seperti tanah, bangunan milik pemerintah. Nah, jadi banyak sekali kendala
Kendala kenapa saya katakan kendala? Memang kendala sebenarnya tidak terlampau ini, karena memang kendala dari kita sendiri. Pertama, payung hukum kita mungkin masih memakai Permendagri. Tapi khusus untuk pengawasan, kita hanya Pergub. Pergub 139 itu pun SOTK, Organisasi Tata Kelola Pemerintah. Kenapa katakan kendala? Satu lagi, aset-aset yang besar ini biasanya banyak dikuasai oleh orang kita sendiri juga, mantan-mantan atau memang masih pejabat. Jadi kita seperti menunjuk orang. Kita tunjuk 1 jari, 3 jari menunjuk kita. Nah, ini kendala-kendala di lapangan yang saya temui ya, yang saya dapati. Contoh saya katakan, seperti gedung tanah BKUI. Nah, saya baru tahu nih, tahun ini saya baru tahu bahwa itu di bawah pengawasannya provinsi. Setahu saya dulu sebelum saya di sini itu di bawah kendali kota. Semua orang menyewa itu kan di BKUW kota. Rupanya itu langsung di bawah kendali pemerintah Aceh. Diserahkan kepada yayasan yang dalam tanda petik yang dimiliki oleh mantan penguasa terdahulu Aceh. Nah, situ kendala di situlah. 1 bulan yang lalu Bapak Gubernur kita Pak Nova, mantan Gubernur kita Pak Nova menabalkan nama di gedung BACH sekaligus dengan gedung BKUW. Jadi mengganti namanya menjadi gedung Balai Inong. Jadi situ ada upaya dari pihak yayasan untuk membendung ini supaya menstatus quo-kan gedung BKUW itu di bawah kendali mereka. Supaya di situ mereka mendapatkan syafaat lah. Sewa menyewa untuk kita adakan kenduri, jadi kita menyewa. Yayasan itu mendapatkan keuntungan. Nah, jadi karena sudah ada nilai ekonomisnya, jadi situ yang nggak susah. Nah, tapi sekarang alhamdulillah dengan tantangan kita ada beberapa hambatan-hambatan kita lalui. Itulah suka duka di lapangan. Pada saat kita menambalkan papan nama itu ada upaya dari ibu-ibu, mantan-mantan pejabat kita. Tapi saya mengatakan bahwa ini proses hukum. Kalau memang ini proses hukum, silahkan kita pengadilan. Tapi ini dengan dokumen yang ada, ini hak pemerintah Aceh. Jadi alhamdulillah kita sukses kemarin mendapatkan nama. Masalah siapa pemiliknya itu urusan pengadilan. Tapi saya dengar yayasan itu sudah mundur. Sudah tahu lah memang itu memang miliknya pemerintah Aceh. Itu satu. Yang lain seperti di Batoh. Di Batoh itu kan ada putaran. Itu ada tanah pemerintah. Nah, di sini satu saya katakan juga pemerintah kita mungkin dalam pengelolaan tadi ya kurang profesional atau mensepelekan dulu tanah itu kosong memang. Kosong, jadi seperti musim hujan. Ada satu pedagang membangun kios non permanen, makin lama makin membesar, makin meluas. Jadi seperti penguasaan milik masyarakat. Nah, itu kendala juga. Nah, kenapa saya akan kendala? Karena pemerintah tidak fokus dengan ini statusnya. Maksud saya sini seperti kita tirukan TNI Polri. TNI Polri itu aset tanahnya langsung dibuat plang loh. Kita nggak ada, tanah kita kosong, tidak ada plang nama. Jadi masyarakat kan nggak tahu, dipikir itu tanah ada oknum-oknum yang mengatakan, oh itu tanah kampung, bangun aja. Dia mengambil keuntungan situ, nyewa. Termasuk juga tanah di Kaju. Tapi alhamdulillah tanah di Kaju, di depan lapas itu sudah kita sosialisasikan bahwasanya itu tanah Pemda. Tanah Pemda, mereka memang menyadari bahwa itu tanah Pemda. Jadi kapan saja kalau mempergunakan itu silahkan saja, saya bilang. Tapi pada saat nanti pemerintah memerlukan tanah itu, mereka tidak boleh menuntut
ya nuntut hak ganti, hak ini dan sebagainya. Itu mungkin saya yang berapa hal yang saya temukan di lapangan. Tapi ada juga yang satu lagi cerita ini tanah samping dinas keuangan. Nah, itu udah panjang kali ceritanya, panjang berproses hukum. Yang tinggal situ mantan-mantan pejabat. Asal saya itu pertanian ya, pertanian perkebunan atau PU. Jadi alhamdulillah itu sudah kita kuasai. Itulah yang tadi saya katakan tadi, bahwasanya tidak ada penambalan nama. Jadi masyarakat tidak mengetahui bahwasanya itu pemerintah jalan, masyarakat duduk turun-temurun menguasai, dia itu mengatakan saya sudah lama sini nenek, bukan saya, bukan anaknya, malah neneknya yang kuasai. Berarti kan secara aturan pertanahan tuh 25 tahun terus menerus kan bisa bisa mengklaim bahwa itu tanah milik pribadi. Nah, itu kendala-kendala kita. Jadi pengelolaan aset-aset penata usahaan, aset-aset itu kurang baiklah di Pemerintah Aceh. Nah, mungkin itu dari saya. Yang lain mungkin ini seperti mobil lagi ya. Ini ada contoh mobil hibah dari NGO. Nah, seperti yang katakan tadi, menunjuk tangan orang, tapi kita nih pelaku-pelakunya ya sudah kita tahu mantan-mantan ya atasan, mantan-mantan pejabat. Itu mobil-mobil, banyak rumah NGO yang besar-besar ya, alat-alat berat. Nah, itu mungkin agak susah dalam arti kata apa? Di situ kan ada pengelolanya, ada induknya, misalnya katakanlah alat-alat berat itu PU. Mereka pada saat tidak bermasalah, mereka tidak memberi pemberitahuan ke kita pengawasannya. Tapi pada saat bermasalah, baru kita diberitahukan bahwasanya ada alat-alat berat yang dikuasai oleh pihak ketiga. Tolong Satpol PP mengambil. Nah, jadi seperti kita ini seperti bumper. Jadi mereka memakai alat kita. Jadi kita kan dengan masyarakat, dengan pihak organisasi tertentu berbenturan. Itu yang saya katakan kendala-kendala di lapangan. Nah, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Baik, Pak Asmanto, terima kasih yang telah memaparkan secara singkat terkait apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengamanan aset daerah. Baik, kepada Campana Lovers semua, kita sudah dengar tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Asmanto selaku Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP WH Aceh. Di antaranya beliau menegaskan bahwasanya Satpol PP memiliki peran penting dalam proses pengawasan serta pengamanan aset daerah ini karena sesuai dengan Peraturan Gubernur 139/2016 tentang tata organisasi kerja Satpol PP WH. Kemudian juga menyampaikan tadi beberapa hambatan dan kendala, di antaranya bahwa masih banyak aset-aset yang dimiliki oleh mantan pejabat daerah yang dalam proses pengamanannya ada juga ditemukan hambatan. Yang kedua juga masih kurangnya profesionalitas daerah oleh instansi-instansi terkait. Dan yang ketiga juga kita dengarkan tadi bahwasanya hambatan atau masalah yang ditemukan di lapangan itu masih ada aset daerah yang dokumen pengamanannya belum ada, seperti sertifikat tanah yang menjadi milik Aceh itu belum ada yang tertulis. Mungkin apakah sudah hilang bersama tsunami 2006 lalu, itu juga menjadi kendala di lapangan saat penertiban. Nah, baik bagi Campana Lovers, kami tidak berbosan untuk mengundang Campana Lovers semua untuk tetap mengikuti podcast ini setiap hari Rabu di pukul 9 bersama narasumber lain dengan tema-tema yang tentunya juga hangat dibicarakan. Terus dukung kami dengan cara mensupport, subscribe, dan juga like pada podcast channel ini. Demikian, saya selaku host mungkin banyak kesalahan dalam membawa atau mempresentasi acara pada hari ini. Mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.